membuat pupuk organik cair untuk anggrek-anggrek dan tanaman lainnya. Nah, ini sebelum kita memulai tutorial membuat pupuk, aku mau kasih tunjuk beberapa perubahan setelah aku treatment dengan pupukku ini, guys. Akar-akarnya luar biasa keluar semua, termasuk anggrek pascaku ini. Dan bisa dilihat daun baru selalu lebih lebar dan besar daripada daun yang lama. Karena di sini aku bikinnya itu pupuk organik, jadi bisa untuk semua jenis tanaman, termasuk tanaman sayur dan tanaman buah. Ini nggak hanya akar baru yang bermunculan, tapi anggrekku juga beranak pinak, guys. Nah, dendro juga nunjukin hasil yang memuaskan, akar-akarnya pada keluar. Aku juga punya tanaman buah, dimana kalau berbunga selalu rontok. Terus aku kasih pupuk buatanku untuk anggrek itu, dan tuh lihat teman-teman, berhasil ya, buahnya tidak rontok. Oke, mari kita ke tutorialnya. Di sini aku pakai rendaman kulit bawang merah karena kulit bawang memiliki sifat antibakteri dan antifungal yang dapat membantu mengendalikan hama dan penyakit yang menyerang anggrek. Selanjutnya menggunakan air cucian beras yang direndam selama 2 hari karena mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Ini nggak asing lagi di dunia pencinta anggrek ya untuk air cucian beras itu. Nah, di sini juga ada daun kelor yang nggak banyak orang tahu, biasanya kan terkenalnya untuk dikonsumsi oleh manusia ya guys. Ternyata ini bermanfaat untuk anggrek karena mengandung banyak vitamin, NTK, KCl, dan mempercepat pertumbuhan. Jadi kalau anggreknya dikasih pupuk ini, daya tahan terhadap penyakit tuh sangat kuat. Selanjutnya di sini aku manfaatin kulit pisang sebagai pupuk anggrek karena mengandung banyak nutrisi penting seperti kalium, fosfor, kalsium, magnesium, dan unsur mikro lainnya. Cocok buat kalian yang anggreknya sering rontok atau knopnya yang sering gagal ya guys. Yang terakhir dan tidak asing buat pecinta anggrek adalah lidah buaya. Lidah buaya itu mengandung perangsang tumbuh alami, yaitu perangsang akar, bahkan sebagai pestisida nabati yang bagus banget untuk perangsang pertumbuhan akar-akar baru. Langkah selanjutnya di sini aku mau menghaluskan semua komposisi yang ada di meja ini. Kalau teman-teman tidak punya chopper atau blender, sangat boleh untuk diulek atau diremas-remas saja. Biar proses penghalusan itu mudah, di sini aku pisahkan saja untuk batang dan daunnya. Jadi diambil daunnya saja ya. Untuk kulit pisang diusahakan sehabis kalian tuh makan jangan langsung dibuang karena biar tidak dihinggapi lalat buah ya guys. Cuci bersih lalu diletak di kulkas. Jadi menghindari serangga aja. Dan setelah itu teman-teman bisa iris-iris seperti ini dan dijadikan satu dengan blender yang tadi. Setelah kulit pisangnya selesai, selanjutnya adalah lidah buaya. Di sini aku buang pinggirnya saja, tapi yang lebih bagus tuh lendir ya. Karena di sini aku mau cepet dan satset, ya udah semua aku masukin kecuali duri-durinya. Tambahkan air secukupnya untuk mempermudah proses penggilingan. Oh ya guys, semua bahan-bahan sebelum digiling dipastikan sudah dicuci bersih menggunakan air yang mengalir. Termasuk juga blender yang kita gunakan. Nah, pastinya ini kan bekas makanan ya guys ya, harus bersih dan steril. Selanjutnya adalah air cucian beras, kita saring dulu biar busa-busanya ini hilang. Kenapa disaring? Karena nantinya di sini bakalan kita gunakan sprayer. Kalau sisa ampas kita biarin, terutama untuk anggrek bulan yang ada mossnya, itu sangat rentan terjadi infeksi jamur. Nah, untuk menghindari ampas-ampas seperti itu, lebih baik kita saring saja ya. Dan tidak masalah untuk anggrek lain seperti Dendrobium, Cattleya, dan Vanda. Selanjutnya adalah kita saring air rendaman bawang merah seperti ini. Dan pastikan juga sebelum kalian merendam air bawang atau kulit bawang, sebaiknya dicuci terlebih dahulu biar terhindar dari kotoran dan debu. Ini dia hasil setelah digiling tadi. Selanjutnya kita ambil sedikit air, lalu kita campur ke dalam air seperti ini, diaduk-aduk. Nah, nantinya kedua bahan ini bakalan kita satuin ke dalam air cucian beras dan air cucian bawang.
Sebelumnya kita saring terlebih dahulu agar mempermudah penyiraman, karena seperti yang aku jelaskan tadi ini menggunakan sprayer ya guys, agar tidak menghambat atau menyumbat ujung sprayer. Setelah nyampe di sini, teman-teman jangan skip dulu karena ada hal penting yang bakalan aku jelasin biar pupuk kalian tuh berhasil menjadi pupuk cair organik yang bagus untuk tanaman, terutama anggrek. Nah, di sini aku mulai saring, mulai satuin dengan air cucian beras dan air rendaman bawang. Untuk ampas si lidah buaya dan daun kelor ini jangan dibuang karena masih bisa dimanfaatin untuk tanaman lainnya, seperti tanaman buah, tanaman sayur, tanaman bunga, dan lain-lain. Nah, ini ya guys, jangan dibuang ya guys. Aku di sini mau satuin aja dengan ampas kulit bawangnya. Jadi teman-teman kalau punya bunga di depan rumah kalian, letak aja di atas tanah. Nah, itu bagus untuk kesuburan tanaman hias kalian ya. Kalau di rumah kalian tidak ada anggrek bulan, nah ini tidak perlu disaring ya guys, langsung aja dikocorkan atau disiram ke tanaman-tanaman anggrek kalian. Bisa anggrek dendro, vanda, cattleya, maupun jenis anggrek spesies lainnya. Nah, ini sudah hampir selesai dan hasilnya tuh bakalan seperti ini, mirip maca ya guys. Tapi ini nggak bisa langsung digunakan ya. Selanjutnya aku bakal pindahin ke wadah yang tertutup untuk menghindari serangan serangga, lalat, dan lain-lain. Di sini aku siapin timba hitam dan kebetulan itu ada tutupnya ya guys. Karena ini nggak bisa langsung kita gunakan. Selanjutnya di sini kita bakalan diemin pupuk cair organik ini minimal sekali 3 hari di ruangan yang tertutup atau gelap. Tujuannya itu biar terjadi proses fermentasi yang nantinya bakalan siap digunakan untuk tanaman anggrek kalian. Nah, setelah 3 hari kurang lebih seperti ini. Karena ini menggunakan daun kelor dan lidah buaya, jadi aromanya tuh nggak strong seperti kita hanya merendam air cucian beras saja ya guys. Walaupun sebelumnya itu disaring, tapi di sini selama proses fermentasi menghasilkan beberapa buih-buih yang dapat menyumbat ujung sprayer. Jadi kita saring ulang saja. Walaupun sudah direndam atau disimpan selama 3 hari, ini tidak bisa langsung disiram ke tanaman anggrek. Jadi harus ada campuran airnya. Jadi di sini aku pakai takaran 50-50. Jadi untuk air bersih, boleh air sumur, air keran itu 50% dan pupuk cair organiknya ini 50%. Jadi teman-teman kalau kita botol sprayernya ini 2 liter, takarannya itu 1 liter air bersih dan 1 liter pupuk cair organik buatan kita ini ya. Di sini aku sprayernya khusus untuk pupuk, jadi macam-macam ya guys. Untuk pupuk itu beda, untuk pestisida itu beda, untuk apa itu namanya guys, fungisida itu juga beda ya. Kalaupun kalian hanya punya 1, lebih baik itu dicuci dulu. Nah, ini aku belinya itu di Shopee guys. Start harga itu dari belasan ribu saja. Untuk yang punyaku ini kurang lebih 3 liter ya, itu harganya 20 ribuan guys. Teman-teman cari aja di Shopee sprayer tanaman atau sprayer burung. Nah, ini sudah hampir ready, dikocok-kocok seperti ini. Baru deh nanti kita aplikasikan ke tanaman anggrek kita. Nah, ini aku mau aplikasiin ke tanaman dendro, anggrek bulan, dan tanaman anggrek lainnya. Oke guys, sekian dulu tutorial membuat pupuk cair organik untuk tanaman anggrek. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Thank you for watching. Bye-bye.